PKI-an kali ya. Ya, Pokja Bantu berada di dalam klaster apa? Dalam klaster apa Pokja Bantu? Oke, Mas. Klaster perlindungan sosial. Klaster perlindungan sosial. Apa yang tahu tadi? Yang mendengarkan klaster apa sih itu? Klaster hampir sih. Hampir ya. Kurang sedikit. Klaster pengungsian dan perlindungan atau tadi terbalik perlindungan dan pengungsian. Tetap dapat hadiah ya? Ya. Klaster iya, Klaster PP, pengungsian dan perlindungan. Oke, satu nih Selamat Mas. Pak. Oke. Oke. Lagi kuis atau lanjut? Ya, Atau boleh. belum selesai. Coba. Lanjut nanti kita kuis lagi. Silakan dilanjut. Mau dipakai dulu kedinginan dulu ya? Oke. Ini dingin banget ya. Ya, boleh dilanjutkan. Lanjutkan next slide. Next. Ya, lalu mungkin Bapak Ibu banyak juga bertanya ya, kira-kira kalau dikasih bantuan tunai, dikasih transfer, masyarakat itu nanti menyalahgunakan atau tidak? Pasti banyak sekali pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau tadi videonya bisa kita play, itu ada satu data menarik. Jadi data yang ditemukan, pengungsi Syria, 70%-nya itu menjual bantuannya karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan misalnya makanan yang dikasih sedikit, contohnya seperti itu ya. Karena ketidaktepatan bantuan ini, seringkali bantuan yang kita sudah rancang, kita sudah kirim, sudah dengan biaya yang besar, justru tidak terpakai dan dijual. Nah, dari beberapa data monitoring yang diambil dari konsorsium dengan CARE, Mercy Corps, dan juga YVI dalam respon siklon Seroja yang lalu, itu di Nusa Tenggara Timur ya, ditemukan ini datanya Bapak Ibu. Jadi penggunaan bantuan tunai, transfer tunai yang diberikan, ternyata 83%-nya itu digunakan untuk pangan, seperti itu. Kemudian disusul dengan bantuan pakaian, dibelanjakan untuk pakaian, kemudian untuk kebutuhan sekolah anak, lalu ada juga untuk ditabung, bahkan untuk kesehatan. Jadi sebenarnya kekhawatiran kita bahwa nanti kalau misalnya diberikan uang, dibelanjakan bukan untuk barang kebutuhan utama, ternyata keliru. Karena sebenarnya data juga menunjukkan bahwa masyarakat juga tahu kebutuhan dasar apa yang paling dibutuhkan. Ada keluarga yang mungkin sangat urgent harus misalnya bayar kontrakan atau bayar listrik. Ada yang mungkin sangat urgent untuk beli seragam sekolah anak. Jadi kalau kita seragamkan semuanya dikasih beras, ternyata mungkin tidak tepat ya. Begitu. Ini juga ada di bawah. Data menunjukkan juga yang paling besar ya untuk pemakaian bantuan tunai. Lalu bagaimana dengan metode ini? Apakah masyarakat senang? Atau malah lebih senang mungkin dikasih barang ya? Jadi sebenarnya kita berkonsultasi dan dari data yang ditemukan itu kurang lebih 72%-nya menyebutkan satisfied dan bahkan 28%-nya sangat very satisfied. Kalau dari data-data kualitatif, biasanya masyarakat itu menyebutkan sangat senang karena bisa bebas untuk memilih belanja di pasar, tidak perlu diatur begitu ya, tidak perlu dibatasi dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Selanjutnya mungkin selanjutnya kalau masih ingat ya, kuis lagi Mbak Titi. Satu slide kuis. Oke, tadi yang menang saya kasih buku Mbak Esti karena mereka bisa mempelajari lebih banyak tentang bantuan tunai. Jadi pedoman bantuan tunai itu baru jadi loh Pak. Siap ya. 5 menit ya. Oke, silakan. Oke, apakah ada yang masih ingat mungkin jenis barang yang paling banyak dibelanjakan ketika setelah menerima bantuan tunai? Kategorinya? Oh, belakang. Misalnya baju hijau Ya, silakan. Untuk pangan sekitar 80%. Luar biasa. Terima kasih banyak mendengarkan. Iya. Oke, ada lagi Kusya? Ya, mungkin tadi ada sedikit mengingat ya, berapa persen pengungsi Syria menjual bahan bantuannya karena tidak sesuai dengan kebutuhannya? Silakan. 70%, wah luar biasa, benar sekali Pak. Iya, oke. Siapa yang jawab 70% Bapak itu? Oh, Mas Basnas ini. HI. Iya baik, mungkin karena waktu kita akan skip ya. Monggo ya Pak.
Sorry, yang slide sebelumnya, minta maaf ya. Ini adalah dashboard ya Mbak Titi yang disupport juga dari teman-teman regional Cash Working Group. Jadi juga memiliki data terkait sebaran lokasi, segregasi data penerima manfaat, lalu juga jumlah bantuan dan seterusnya. Baik, selanjutnya. Ya, ini data tadi yang sudah sempat Pak Ian paparkan dari respon tahun lalu ada gempa Sulawesi Barat. Ini mungkin ada nama-nama lembaga Bapak Ibu juga yang tercantum. Lalu dari respon di Nusa Tenggara Timur juga terdata seperti ini untuk penyaluran bantuan non tunai. Selanjutnya, iya, untuk bisa nanti data Bapak Ibu mungkin ada yang belum tercatat, nanti boleh diinformasikan. Nanti ada QR code-nya juga untuk khusus data 5W-nya. Kalau ini adalah QR code untuk tadi buku yang Mbak Titi baru bagikan ya. Jadi pedoman bantuan non tunai yang baru saja dirilis sudah ditandatangani oleh Pak Ian begitu untuk bisa menjadi panduan kita bersama di lapangan. Yang dikerjakan oleh Cash Working Group atau Pokja Bantu adalah tadi guidelines, ada capacity building, ada sekolah bantu, ada juga technical support, koordinasi, ada untuk mengembangkan NIB, minimum expenditure basket, lalu ada advokasi dan policy. Ini adalah beberapa hasil advokasi dan policy kebijakan gubernur untuk penyaluran bantuan non tunai. Oke, bisa di-scan untuk bisa dapat soft copy dari bantuan non tunainya. Ini adalah kontak person. Saya dan ini jika butuh berkoordinasi lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak. Oke teman-teman, ada pertanyaan kah? Ada yang mau bertanya kah? Oke, silakan. Kita masih punya berapa menit? Aku 1 menit sama bertanya, silakan menit ya. Tadi saya mau tanya ke presentasi yang pertama yang soal kluster perlindungan sosial. Nah itu kan teman-teman Transkuan yang di Jogja dan Surabaya kan mereka aktif kan di untuk respon. Nah itu nanti bisa menghubunginya kemana? Oke, sih. Banyak, terima kasih banyak. Saya conclude, oke. Teman-teman sekalian, so apa sih sebetulnya keuntungannya ikut dengan Pokja? Salah satunya adalah tadi beberapa fungsi yang kami lakukan, pengembangan kapasitas, pengumpulan data Anda terpampang di dalam layar yang kita sebarkan di mana-mana dan di buku juga. Jadi itulah bentuknya salah satunya. Kemudian pengembangan kapasitas, standar, dan mendiskusikan pada saat bencana berapa nilai yang sebetulnya diberikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan ya. Nah tadi disebutkan dengan jelas oleh Mbak Hestin bahwa bantuan itu yang diberikan seharusnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah ini yang menjadi kunci dari bantuan non tunai. Betul bahwa di awal-awal tentunya ada bantuan-bantuan yang tidak bisa diberikan dalam bantuan non tunai, tetapi ketika pasar berjalan, kemudian ada hal-hal lain yang bisa mendukung pelaksanaan bantuan non tunai, maka kita harus memikirkan bantuan non tunai kemudian menjadi salah satu modalitas. Lalu apa saja prerequisite-nya, apa saja persyaratannya? Silahkan dibuka buku pedomannya. I would like to conclude that everyone actually has their specific needs. And then when we are talking about needs, then we are thinking how to help them to be able to get the support that they really need instead of only giving what we would like to give them. And the purpose of the Cash and Voucher Associate Working Group is to work together, to agree on what to be done on, for example, the value, the transfer value of the support, and then also how do we arrange the geographical area so that we are not competing each other. Saya kira itu yang menjadi konklusi. Terima kasih banyak kepada Mbak Hestin. Tangan dong buat Mbak Hestin. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Terima kasih Mbak Titi. Thank you very much for the insightful discussion.